Halo teman-teman para musisi, dalam video kali ini aku akan membahas suatu hal yang gak kalah pentingnya dalam bermusik, yaitu simbol dalam musik. Simbol tuh maksudnya gimana sih? Kalau simbol mungkin seperti notasi balok, ya memang ini notasi balok ini paling penting ya dalam bermain. Karena di situ memang melodinya baik tangan kanan maupun tangan kiri. Tapi yang gak kalah penting juga di sini ada simbol-simbol lain yang perlu diperhatiin. Yang pertama di sini untuk Kidung Jemaat 407 di sini ada pintu 1 dan pintu 2. Nah, ini gimana sih nih maksudnya nih? Nah, pertama teman-teman tuh main dari awal dulu, lalu masuk ke pintu 1, kemudian di sini ada tanda ulang. Tanda ulang artinya balik ke awal, kemudian sampai sini baru lompat ke pintu 2. Nah, selain itu apalagi sih yang harus kita perhatikan? Selanjutnya ada pintu 1, 2, juga ada ini. Nah, ini namanya fermata nih teman-teman. Fungsinya apa sih? Jadi sebenarnya secara fungsi dia menahan not lebih lama dari nilainya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat nih nilai notnya itu sebenarnya 2 ketuk, tetapi karena ada fermata jadi diperpanjang. 2 ditambah 2 ketuk lagi jadi 4 gitu teman-teman. Tetapi fermata ini itu juga tergantung dari bagaimana teman-teman menyanyikan dan juga budaya di gereja. Misalnya ada yang menggunakan fermata ini berdasarkan kesepakatan saja. Misalnya ada yang menentukan fermata itu pasti tambah 2 ketuk atau tambah 2-3 ketuk. Nah, itu tergantung teman-teman yang memainkannya dan tergantung juga dari para song leader dan juga bagaimana para musisi berdiskusi begitu. Selanjutnya ada juga nih tanda lain yang harus diperhatikan. Misalnya Kidung Jemaat 409. Di sini ada 3 nih di sini. Maksudnya apa sih? Itu tanda triplet. Nah, teman-teman harus perhatiin juga nih. Kebetulan di 409 ini ada triplet. Ini bagian baris 1 dan juga baris 2. Misalnya hal lain juga nih, contoh Kidung Jemaat 410. Di sini banyak fermata nih. Dan juga ada seperti tadi ya pintu 1, 2, tapi bedanya dia di refren gitu teman-teman. Selain itu juga ada Kidung Jemaat 443 nih. Di sini sangat tricky karena di sini ada yang pertama tanda ulang. Artinya dari depan sampai tanda ulang, kemudian ulang lagi ke depan sampai sini, lanjut lagi, kemudian di sini ada tanda ulang. Nah, ini memang teman-teman harus teliti lo memainkannya, karena kalau enggak bisa kurang nanti. Jadi dalam lirik, dia lirik kalau di Kidung Jemaat itu panjang, kata-katanya panjang, tapi kalau secara not untuk musisi di Kidung Jemaat Harmoni ini, nah di sini pakai tanda ulang karena dianggap notnya sama. Tapi teman-teman harus hati-hati memainkannya dan dihitung berapa kali ulangnya. Apalagi kalau misalnya si lagu ini dimainkan 2 ayat. Nah, itu teman-teman harus hitung tuh ya. Nah, simbol lainnya lagi adalah misalnya di lagu Natal ini nih, Hai Siarkan di Gunung Kidung Jemaat 120. Nah, di sini paling akhir nih, kalau teman-teman perhatiin ini bukan tanda untuk akhir lagu ya. Misalnya kalau 121 ini kan akhir lagu seperti ini nih ya, ditutup barnya. Nah, kalau yang 120 ini nih enggak, malah ada tulisan refrain. Artinya apa sih? Itu artinya balik lagi ke awal dan selesai di fine di sini. Jadi selesainya di tengah sini. Nah, di situ tuh. Kemudian biasanya dalam simbol musik itu kalau balik ke depan lagi itu biasanya menggunakan tanda D titik C titik. Tapi dalam Kidung Jemaat edisi harmoni ini biasanya langsung ditulis refrain aja untuk kembali ke refrain atau awal.
Nah, itu penjelasanku nih teman-teman tentang simbol musik yang ada di Kidung Jemaat Harmoni. Semoga teman-teman paham dan teman-teman semakin semangat untuk belajar. See you!